Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang, ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Coba berani nggak meriksa itu? Coba tim Jakarta maupun tim Solo, ya, Dhani Iskandar, David, Anggit, dan siapa? Widodo. Pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Jasa fotokopi legalisir, padahal saat itu Jokowi sedang ada jadi presiden, bayangkan, memenjarakan rakyatnya, ya, hanya bermodalkan fotokopi ijazah. Oleh karena itu, salam pramuka. Pak Beator Suryadi, senior PDIP itu sudah benar-benar belak-belakan mengatakan ada tim Solo, tim Jakarta, Dhani Iskandar, tim Solo, siapa itu, David, Anggit, dan Widodo. Ini berani nggak polisi periksa ini, ya kan? Jadi kayak mana ini, gitu loh. Aduh, harusnya ya periksa dong. Itu kan penting, itu petunjuk itu. Aduh, kacau bener ya. Aduh, bagaimana ini ya? Aduh, parah. Pasar Pramuka, ya. Sementara di sana sibuk dengan narasi konvers mulu. Pada setiap konvers itu mengancam mulu. Civil society diancam terus. Partisipasi, sekali lagi saya bilang, partisipasi publik, partisipasi masyarakat, ya. Kalau tidak ada itu, maka Ferdy Sambo bisa jadi sekarang jadi Kapolri. Keberanian tantenya Joshua Huta Barat lah yang memoto, melihat ada kejanggalan, terus menghubungi Irma Huta Barat, Komarudin Simanjuntak dan lainnya, sehingga diminta ekshumasi. Ternyata di situ ada rekayasa kepolisian. Kan kasus Jessica Wongso saya sudah laporkan 6 kali. Dumas Presisi nggak berani tuh Listio Sigit Prabowo menangkap, memeriksa Tito Karnavian Krisnamurti. Inilah, ya, coba berani nggak meriksa itu? Coba tim Jakarta maupun tim Solo, ya, Dhani Iskandar, David, Anggit, dan siapa? Widodo. Hari ini kita masih berada di Solo, ya. Saya hanya menemani terkait dengan ijazah SMPP 40 seorang rekan, bukan rekan, yang alumni tahun 80, ya, dari SMPP 40 terkait dengan stempelnya. Coba kita lihat petunjuk lain. Besok juga kita ke tempat lain. Kalau bisa ke senior-senior UGM, ya, yang masih punya hati nurani untuk menyerukan supaya Rektor Ova Emilia mencabut statementnya tahun 2000 berapa itu, meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni UGM, padahal di situ terlihat, ya, banyak sekali kejanggalan, gitu loh. Insinyur Joko Widodo, bukan Joko Widodo BSC, padahal sarjana muda, terdaftar dengan tingkat studi sarjana muda. Wih, makin banyak kejanggalan. Yang di sana cuma duduk konvers terus ngancam-ngancam, gitu ya kan. Kalau kita terjun ke lapangan, ya, partisipasi publik, gitu loh. Ya, mungkin setelah kasus ini saya akan beralih profesi, ya. Bukan beralih, ya, menambah profesi saya sebagai peneliti sekaligus sebagai wartawan investigasi. Gimana, Pak? Selamat pagi semua. Ini makin parah ini. Ini parah semua, emang hebat, emang saya akui hebat. Dia kemarin menanyakan kepada si Andi itu, sampai di mana pakai fotonya seragam, siapa pelaku-pelaku yang nanti ke Jalan Pramuka. Itu jelas sudah mulai terkuak. Tapi ingat, ini akan sulit untuk diambil tindakan oleh pemerintah sama Pak Prabowo. Kenapa? Dia sampai Kapolri-nya masih Sigit Listio Sigit itu masih Kapolri-nya. Itu harus segera Pak Prabowo nonaktifkan dia, karena ikut juga geng Solo. Udah semua terbukti kok, termasuk kasus Mujo, termasuk perbuatan sertifikat di Pramuka. Itu pengakuan nggak main-main loh. Kita lihat dari senior PDIP. Baru ini PDIP bicara, baru ini PDIP berani bicara. Karena apa? Karena sudah mulai di PP, sudah mulai terkuak semua. Ini si penyelidikan tim pemburu ijazah palsu. Kita nggak benar kata Pak Resmond, kita nggak duduk di meja, kita kerja. Biaya sendiri. Pak Resmond ini kan terus terang aja, saya ini kasih keluar rahasia juga nggak apa-apa. Dia masih punya gaji dari Jepang. Saya tahu sendiri, cuma nggak enak aja ngomong.
Dia masih dari Jepang, tapi jangan dibilang nanti dari Jepang, oh prestasi dari Jepang. Dia mah ilmunya dijual sama dia, ada dapat Jualan buku, tulisan, penemuan apa, penemuan paten. apa namanya, penemuan apa itu? Paten. Paten itu, dia punya itu. Jadi nggak betul kata Pak Resmond, nggak sembarangan mau duduk aja di meja minta transport dari Jokowi, mau ke sini mau wawancara lah, mau jadi buzzer minta duit dari enak banget dia. Hati-hati lah, wih. Pak Oto, kau langsung seperti kalau Tuhan kan mengubahkan anaknya untuk menyelamatkan manusia. Kalau kau Oto, aduh, kau anakmu merusak, aduh, baru ketataran, nggak tahu apa gitu. Dia hebat di situ, anak saya jadi pengacara hebat, langsung menjadi kuasa daripada Jokowi. Ya ampun, padahal kamu juga Jokowi ini akan jadi tersangka juga Pak Oto, karena pernah di sidang Solo beberapa tahun yang lalu berjanji akan membuktikan ijazahnya asli. Berarti kamu udah tahu Oto, termasuk anakmu udah tahu, udah jelas itu nggak ada. Tapi kamu kalau orang Batak bilang Oma ada Oto, merdeka oke, bahaya. Dari banget. Itu Pak Prabowo segera nonaktifkan tulis Kapolri. Segera saya minta itu. Ini biar saudara berterang benderang. Kemarin dibilang akan terbuka, dikasih harapan kepada tim TPU. Ini akan bukan eksternal. Tapi kapan? Bisa jadi. Bisa 10 tahun lagi. Harus didesak di depan itu. Pak Prabowo tolong. Kami selalu Bapak. Karena Bapak kena tipu. Tahun 2019 kalau mau tahu, ini tahun 2019 ijazah palsu, anak Bapak itu untuk menjatuhkan Jokowi mengalahkan. Sekarang saatnya Pak Prabowo. Jangan mau betul-betul memang Jokowi ini hebat. Semua tambang-tambang nikel, tambang-tambang semua dijualnya ke Cina. Kalau dijual ke Belanda masih ada hubungan komunis. Dijual ke Inggris masih ada. Di Amerika masih ada. Ini ke Cina semua. Pik 2, Pik 1 tuh orang Cina di situ. Aduh. Udah Cina di Pik 2, saya dapat 1, Pik 2 kalau kita ke situ. Sudah pernah Pak? Kapal, ke rumah saya kapal. Oh, jadi isinya Cina semua. dari negara Cina sana? Tapi ada Indonesia, di Jepur semua, ada membantu satpam. Ada Indonesia situ. Semua. Kita punya sini, bisa-bisa jadi seperti Singapura. Dulu kan Singapura, laut. Rempang juga mau dibuat gitu. Laut dulu. Sekarang Singapura itu udah kota orang Cina. Bukan saya bicara orang Cina, ya maaf ya. Bukan saya bicara orang Cina, saya cuma orang Cina banyak. Negara Cina. Iya, itu betul-betul. Ini Jokowi ini betul apa yang kata bukan makin kuat saya, apa yang ditulis oleh Bambang Tri bahwa dia adalah keturunan PKI. Pokoknya setelah ini saya akan menjadi wartawan investigasi. Tambah profesi saya, penulis buku, mungkin saya tulis novel ya, novel fiksi, tetapi terinspirasi dari kasus ijazah Jokowi ini. Ini sangat apa ya? Sangat lebih apa namanya, plot twist daripada novel-novel yang pernah saya baca. Jadi Bu Ova Emilia ya, Anda kan tahun berapa itu memberikan konvers? Kami meyakini tanpa menunjukkan bukti apapun, prosesnya bagaimana mendapatkan gelar insinyur itu. Ternyata tingkat studi yang mendaftar Pak Jokowi adalah SM, sarjana muda. Bagaimana itu? Saya tadi malam waktu makan bubur kacang hijau bertemu dengan lulusan UGM, suami istri ya, angkatan 78. Pada saat mereka ya untuk menempuh gelar sarjana itu memang otomatis sarjana muda dulu, tetapi mereka punya sertifikat ijazah sarjana muda. Setelah dapat itu baru disaring IPK-nya berapa, layak nggak jadi sarjana gitu loh. Mengingat IPK-nya Pak Jokowi juga banyak C-nya, banyak D-nya. Kalau benar itu ya yang ditampilkan di Dirtipidum, maka seharusnya ya cuma BSc kan gitu. Karena disaring saat itu, kata mereka. Itu banyak loh informasi. Bahkan tadi malam saya mendengar langsung ya dari 2 alumni UGM asli tahun 78. Mereka juga nggak yakin tahun 80 itu masih ada program sarjana muda di UGM. Nah, iya mereka nggak yakin. Katanya setahu mereka program sarjana muda tahun 80 di UGM sudah tidak ada lagi, setahu mereka. Nah, kenapa Pak Jokowi itu waktu registrasi seseorang bernama Jokowi yang ditampilkan oleh Dirtipidum, ya nggak tahu saya Pak Jokowi presiden atau enggak, ya seseorang bernama Joko Widodo itu mendaftar tingkat studinya SM awal loh, sarjana muda. Terus jumlah SKS 122. Terus apa namanya, mata kuliah wajib 88, mata kuliah pilihan 34, total 122. Syarat untuk menjadi
sarjana muda adalah 120 SKS. Berarti kalau benar seseorang bernama Joko Widodo itu menempuh 122 SKS, harusnya sampai di sarjana muda. Itu seseorang bernama Joko Widodo. Nah, perkembangan terakhir ada informasi yang sangat penting dari senior PDIP bernama Betor Suryadi. Ya, dia mengatakan ya ada Prasetyo, ada Dani Iskandar ya, tim di Jakarta, ada tim Solo, ya, Widodo, Anggit dan David. Ya, David itu adiknya katanya adalah Bupati Boyolali saat ini. Adiknya si David itu tim Solo yang mempersiapkan dokumen itu, ya, yang katanya ya ini itu berasal dari Pasar Pramuka. Ini kan perlu diperiksa ini oleh Barreskrim. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dani Iskandar. Dani Iskandar. Nah, dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibentuk, dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Si Widodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras, saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Melihat. Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM, Pak Sofyan Effendi, bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Betor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuma Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dani Iskandar. Atas penjelasan Dani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Dani Iskandar. Oh, tadi Dani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edi mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu deh. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edi tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi oke. itu diserahkan kepada partai, dari partai langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke. Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edi mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu adalah Iskandar. Dari partai, dari PD Perjuangan dan Iskandar itu, Pak? Lah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Gitu loh, makanya kemarin mereka sendiri pun tidak yakin menampilkan semua bukti-bukti dokumen secara analog di depan meja. Sama seperti mereka konfes pada saat Verdi Sambo, ya kan, Polres Jakarta Selatan menampilkan bloknya lah, apanya lah, segala macam itu. Dan kejahatan-kejahatan lain. Ini
pada saat mengatakan bahwa Joko Widodo skripsinya, ijazahnya identik, tapi nggak ada satupun, satu lembar dokumen pun nggak berani ditampilkan di depan mejanya. Kan bagaimana nih Pak Prabowo Subianto ini guilty pleading baris krim jadi konyol-konyolan begini ya? Janganlah hanya demi seorang Joko Widodo, prosedur SOP yang biasa mereka lakukan justru mereka tidak lakukan. Ya rakyat makin nggak percaya lah. Sebelum konvers dibalikkan katanya ijazahnya itu. Ini harus dibuktikan kalau benar dari pasar pramuka, ya sudahlah, mengaku sajalah. Apalagi yang mau tambah-tambahi di karang-karang. Ya udah biar kita tutup sejarah ini dan ditulis ulang sejarah tersebut. Karena kan ya jangan seperti ucapan para pengacara Jokowi itu ya chaos segala macam terus dibandingkan, tidak ada logika ekivalensi. Masa ijazah mantan presiden 2 periode dibandingkan dengan menteri lah, gubernur, wali kota, bupati, harusnya membandingkannya dengan mantan presiden lainnya. Gitu logika ekivalensi, masa dibandingkan dengan masyarakat sipil yang nggak pejabat publik, sehingga nanti tercipta chaos. Kan nggak apple to apple ya. Tapi kita mau janji ketemu itu saksi itu. Oh, saksinya kalau benar ada ini ya, waduh bener-bener. Ini petunjuk-petunjuk ini nggak kita rencanakan loh, ya. Jadi kita pergi ke satu kota, ketemu orang yang mengatakan, Pak saya tahu orangnya. Itu baru bangun. Dasar. Tadi off dulu ya. Ada seorang ustadz yang korban dari Jokowi, ijazah itu. Ya, saya bilang aja lah, yang korban dari yang dipenjarakan oleh Jokowi ya bersama dengan Gus Nur, bersama dengan Bambang Tri ya, tadi baru menelpon saya. Aduh, memang ya, kok bisa lah Gus Nur dan Bambang Tri di penjara, tetapi ijazah asli nggak pernah, ijazah fotokopi legalisir, padahal saat itu Jokowi sedang ada jadi presiden, bayangkan, memenjarakan rakyatnya, ya. Hanya bermodalkan fotokopi ijazah. Coba lah bayangkan, itukah sifat seorang presiden? Kan nggak cocok kayak gitu. Jadi saya baru ditelepon, ya, sama Pak Ustadz itu, ya kan? Jadi kita ini jangan disekat-sekatkan, jangan dibentur-benturkan lagi ini antar agama, kita harus bersatu. Karena kita sama-sama cinta Indonesia. Tidak mau kita penipu jadi presiden, tidak mau kita pengkhianat identitasnya apa. Jadi presiden harus yang jelas. Ya, jadi kembali lagi terjadi chaos. Bisa dikatakan terjadi chaos. Kalau nanti ditunjukkan, nanti mana STNK kamu palsu, SIM-mu palsu. Penjelasan bingung mau. Apa nggak pernah ya, nggak ada ya dihukum. Logika ekivalensi. Kalau ini jabatanmu ya itu bandingannya. Makanya kita membandingkan Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama karena sama-sama presiden ini. Bukan membandingkan Presiden Joko Widodo dengan tukang sapu di Amerika, bukan. Kita bandingkan ekivalen. Ya, logika ekivalensi. Presiden Joko Widodo Indonesia, Presiden Barack Obama di Amerika. Oh, ketika Presiden Barack Obama ditanya tentang kewarganegaraannya, birth certificate-nya, sertifikat lahirnya, langsung dia tunjukkan. Itulah Barack Obama. Kita bandingkan dengan Joko Widodo. Nah, Joko Widodo ini harus dibandingkan dengan siapa? Kalau di presiden di Indonesia, ya sekarang yang masih hidup ya Bu Megawati dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Pak Jokowi ini kan harus dibandingkan dengan yang sama. Saya yakin. Kemarin belum sempat ya waktu ketemu dengan Pak Andi Wijayanto. Pak, kalau misalnya mau saya tanya gitu kan, Pak Andi Wijayanto kan orang dekat Megawati. Kalau diminta misalnya Bu Megawati untuk menampilkan ijazahnya, mau nggak Pak? Saya yakin mau. Begitu juga dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa orang dekatnya? Nah, kalau misalnya ketemu lah ya, kita dengan orang dekatnya Pak SBY. Ya gangguan teknis. Ya kan kalau saya yakin Pak SBY mau demi rakyat. Ya kan kalau saya yakin Pak SBY mau demi rakyat ya, ijazahnya itu ijazah akmil misalnya, ya kan? Ya pastilah. Apa sih susahnya daripada rakyat gaduh? Ini enggak. Kalau yang satu ini Pak Jokowi rela dia memenjarakan Gus Nur dan Bambang Tri, ya, tetapi hanya bermodalkan ijazah fotokopi. Ya, dua orang ini anak bangsa, anak manusia Indonesia, apalagi ulama ya. Gus Nur ini ustadz
ya harusnya dirangkul lah, gitu loh. Ya, apapun perbedaan pandangan kita, sepanjang kita cinta negara ini, itu perbedaan sudut pandang itu warna demokrasi, gitu. Ya, jangan dibilang Rismond berkunjung dengan Ustadz Habib Rizik misalnya, langsung Rismond HTI. Saya HKBP, HTI mungkin Huria terkenal Indonesia mungkin kan. Itulah kita bertemunya, perbedaan pandangan, bertemu, oh ternyata sama-sama berjiwa cinta Indonesia. Saya ketemu Habib Rizik itu orangnya nasionalis, sangat cinta Indonesia. Jangan kalian label-label kalian sendiri yang ternak Mulyono dibayar itu untuk berkomentar, itulah pengkhianat Indonesia. Ya, kalian mencibir orang-orang itu, padahal mereka sangat cinta Indonesia. Ya dirangkul. Makanya saya bilang sama Pak Prabowo Subianto, rangkullah Pak semua elemen-elemen anak-anak bangsa ini, apapun perspektifnya, sepanjang dia cinta Indonesia ini, ingin memajukan Indonesia ini, dirangkul. Oleh karena itu, salam pramuka. Sebetulnya jadi harusnya udah ditangkap dia. Kedua juga, kalau memang betul-betul itu terjadi setelah pengakuan si Andi, itu berkas waktu pendaftaran itu dengan berkas di Sukala, dia lihat kok, cuman dia lupa mukanya, dia benar lah. Namanya kejadian lama, dikira kan. Tapi dia positif thinking. Kota, udah jadi gubernur, mungkin udah satu ini udah benar lah semua. Yang yang benar. Pas dia kasih mengakui yang memberikan berkas itu kepada si Andi selaku sekjen dari PDI, sekretaris tim pemenangan dari sekretaris tim pemenangan PDI, dia terima berkas itu dari si David. Oh, David, bukan Widodo? Bukan, David. Oh, itu. David. Dari dia ngomong kok David. Yang adiknya adalah Bupati Boyolali saat ini ya? Iya, itu sebetulnya. Jadi dari situ nanti tinggal polisi tinggal manggil dia. Ambil dari mana? Siapa dari mana? Dari UGM. Masa UGM ternyata Universitas Gajah Mulyono, ya ampun, yang diterbitkan di Pramuka. Ini kadang-kadang jadi bahaya loh. Ini akan jadi tersangka, apalagi Baris Krim nih. Yang bilang tahun 83, Jokowi 85. KKN. Terus ada fotokopi ijazah asli ini. Dua-dua ini kontradiksi ini pernyataan Kapolri dengan Jokowi. Siapa yang benar? Kalau saya bilang yang benar nggak ada, dua-duanya salah. Nggak ada yang benar tuh. Nah kemarin saya kan di belakangnya Pak Andi Wijayanto kemarin waktu diwawancarai oleh Pak Michael Sinaga. Nah di Semarang kemarin itu statement apanya dari Pak Andi itu bagaimana? Bahwa tim Solo itu real ya orang-orangnya, dan Pak Andi Wijayanto itu kenal baik ya, kenal dengan tim Solo itu ya, David, Anggit dan Widodo gitu ya. Nah sekarang David, Anggit dan Widodo ini dari cerita-cerita saya dengar katanya David ini, nama lengkapnya siapa sih David? Itu katanya tinggal di Karawang, tetapi Widodo ini di Solo. Nah Anggit ini di mana gitu ya kan? Nah Anggit di Solo juga mungkin. Kalau bisa kita temui hari ini kalau bisa Pak Anggit gitu ya, terutama Pak Anggit yang katanya di Solo. Kalau bisa Pak, demi sejarah Indonesia ini ya Pak Anggit, ayolah keluarlah dan berikan kesaksian Anda apa yang terjadi sebenarnya gitu loh. Jangan lagi sejarah Indonesia ini ditutup ya, apalagi ini berkaitan dengan Presiden Indonesia 2 periode. Itu kan harusnya Bapak ya bertanggung jawab juga sebagai partisipasi publik untuk menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimanakah, apakah benar ijazah Pak Jokowi yang kalian persiapkan untuk dokumen pencapresan atau pencagupan DKI itu berasal dari pasar pramuka seperti yang dikatakan oleh Pak Betor Suryadi. Ini loh 3 ini ya Pak David itu di Karawang katanya, yang adiknya adalah Bupati Boyolali, Pak Anggit katanya di Solo, dan Pak Widodo. Nah ini yang perlu kita harusnya Baris Krim ya memeriksa saksi-saksi, ya jangan pilih-pilih, piki-piki itu, ya periksa juga yang kontra dengan Jokowi, yang pro Jokowi diperiksa, ya saksi-saksinya, yang kontra juga harus diperiksa, jangan dipilih-pilih, supaya ini sesuai dipilih saksinya teman-teman Jokowi yang dari hard kemarin, yang semua komisaris itu, kalau nggak komisaris dirjen, di kehutanan, kalau piki-piki gitu ya kebenarannya akhirnya sepihak. Terus bagaimana Pak Kasmujo yang kemarin memberikan keterangan, bantahan bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Bagaimana? Datang nggak Baris Krim mengambil apanya? BAP-nya atau kesaksiannya gitu loh. Berani nggak Baris Krim dan Polda Metro Jaya? Gitu loh. Jadi jangan piki-piki, oh ini Andi Pramaria, Promojiwo, ini yang selama ini pro Jokowi. Harusnya yang kontra juga harus diperiksa. Itu kalau untuk mencari kebenaran gitu loh. Bagaimana dengan senior-senior UGM yang lain yang kontra misalnya? Saya kenal beberapa. Dipanggil nggak itu? Gitu loh. Apa ini? Di channel sebelah ada yang bilang di rumah dinas wali kota Solo nama Jokowi titelnya Dr. Andus. Sama seperti foto di Sritex, titel Dr. Andus bisa jadi insinyur. Nah itu kita belum mendapat ya apanya ya, apakah benar Pak Jokowi bisa jadi dapat double degree dia kuliah di mana yang lain kan kita nggak tahu.
Tetapi apa yang kita analisa adalah apa yang menjadi dokumen yang ditampilkan oleh Dirtipidum, gitu. Ya, rekan-rekan kalian lihat dulu bunga itu, oh Pak. Tapi ada teman saya, DRS Aposan, Siahan lah saya bilang namanya DRS itu, akan kau punya bukan DRS itu namanya aku Darius, asetan lah gue bilang. Oh, Darius, namanya Darius, iya. disingkat jadi DRS. DRS. Oh. Iya, di IR. Aku IR kok kapan jadiin? Bukan, nama aku si Irwan, ya. Bikin-bikin aja sikat-sikat jadi gini. Satu-satunya jalan Pak Prabowo, tolong dong aktifkan itu Kapolri. Bila terbukti betul-betul ini benar-benar itu satu memang kalau benar ini udah pas terbukti ternyata kan nggak bakalan bisa kalau masih Kapolri sih nggak dibongkar, akan dibongkar semua bila perlu, biarpun melanggar konstitusi, langgar aja, bikin aja itu. Terus saya enaknya Pak Prabowo siapa ngangkat dari Kapolri, berangkat aja, ganti aja nonaktifkan dulu, baru disikat semua, akan ribuan tersangka, ribuan jutaan kan semua komisaris. Tersangka pertama itu yang namanya saksi itu Luhut, Oto, banyak lu baca, termasuk pengacara-pengacara yang meyakinkan bahwa ijazah Jokowi asli itu akan jadi tersangka semua. Polisi pun pada itu akan bisa terjadi tersangka, nggak bisa main-main loh. Ada orang, apa Anda menanyakan Jokowi, ijazah Jokowi? Pengacara bego banget. Itu hak saya Anda, karena saya di presiden. Kalau saya respon saya tanya, mana ijazah aslimu? Itu hak dia, bisa nggak? Dan bukan nggak ada urusannya dengan saya. Kalau saya urusannya kalau dengan tukang Jokowi, tambal ban ditanya, ya nggak ada. Nggak boleh juga. Nggak boleh, nggak ada haknya itu, nggak ada urusan. Tapi kalau dia seorang presiden dan pernah kita misalnya gaji DPR, dia, kita gaji dia, bupati, wali kota, karena pejabat publik ya. Pejabat publik itu aja nggak bisa dibilang apa hak Anda loh. Apa hak Anda? Saya sudah menggaji kamu kok. Jangan Kapolri pun jangankan itu, presiden pun kita gaji. Dari mana banyak orang nggak ngerti. Loh, dari mana gaji? Saya beli minyak goreng, kan kena pajak. Beli rokok. Beli rokok jangan cukai. Cukainya ada cukainya, apapun itu, beli minuman, beli kecap, itu dari pajak itu adalah untuk membayar gaji para pegawai negeri. Jadi sebetulnya pegawai negeri itu jangan terlalu sombong, yang menggaji itu kita rakyat, apalagi si Jokowi. Itu hak saya, Anda, masyarakat menanyakan itu ada. Jangan seenaknya aja bilang apa hak Anda. Dia masih pejabat presiden loh. Selama ini dikawal kawal bapak 1 kilometer udah dibersihkan jalan. Itu tahu ijazah palsu, ngeri banget itu. Parah banget. Jadi ya kalau narasi dibilang kriminalisasi, terus playing victim, terus ada dibilang lagi orkestrasi, nggak ada itu. Kalau ada ya udahlah, hukum aja saya seumur hidup Pak Prabowo Subianto. Kalau ada yang membiayai saya, kalau ada yang menyuruh-nyuruh saya memerintahkan karena sudah dikasih duit miliaran atau ratusan juta atau puluhan juta, ada yang ngasih, Rismon kau besok ke sini ya, Rismon besok kau ke situ supaya gempar ini, Rismon besok kau ke sini. Sebagai pengacara ya, sebagai pengacara Pak Jokowi, janganlah ikut-ikutan fitnah dari ngibulin itu ya sama si Stelon ya, padahal nggak ada buktinya. Kalian menuduh kami memfitnah Pak Jokowi, padahal yang kami analisanya gitu ya kan, yang kami analisa terus kalian tuduh fitnah. Sekarang kalian memfitnah kami. Di manalah Bohir itu yang mengorkestrasi secara terstruktur itu? Mana? Gitu loh. Siapa yang nyuruh-nyuruh saya? Nggak ada. Ya, besok mau kemana pun ya lihat kantong. Kalau nggak ada lagi uang ya pulang. Gitu loh. Pulang ke kampung. Itu ya. Kalau sempat ke Cirebon, mampir. Kan gitu kan. Kalau ada duit. Ya itulah buktinya. Ya, duit seadanya gitu loh. Ya, siapa yang mengorkestrasi? Ya kami kan hanya menjalankan hak kami sebagai publik untuk mencari tahu informasi. Apalagi hak rakyat yang pernah memilih Pak Jokowi. Kecuali Pak Jokowi ini cuma menteri aja, capek lah kita gini-gini. Menteri nggak memengaruhi sejarah Indonesia untuk apalah. Ya, misalnya adalah menteri X, kasusnya begini, capek ya kan. Ini kan akhirnya karena terkait dengan sejarah Indonesia. Ya, apalagi sakit hati kita. Itu kan ya statement bahwa itu kan hak privasi. Pak Jokowi sekarang sudah jadi warga negara biasa, tapi kan itu dipakai untuk calon presiden loh, ijazah itu. Mencalonkan diri sebagai presiden. Masa nggak bisa rakyat tahu? Ya, mencalonkan diri jadi pemimpin negara, wakil Indonesia di mata dunia, masa? Ya, harusnya makanya saya bilang berani nggak Polda Metro Jaya yang sekarang ini menangani kasus fitnah, kebencian dan lainnya itu, ya, untuk memanggil, mengklarifikasi saksi-saksi yang berseberangan dengan Jokowi, yang kontra, jadi lengkap gitu loh. Gitu. Jadi kalau cuma menggiring supaya saksi-saksi yang pro Jokowi saja yang diperiksa, ya bukan polisi namanya, itu namanya polisinya Jokowi, bukan polisi Indonesia. Gitu loh, hak kita sama. Bagaimana dengan keterangan Pak Kasmojo?
hai Polda Metro Jaya dan Bareskrim, kenapa kalian diam? Gitu loh. Itu kan jelas membantah statement dari mantan presiden. Itu bantahan itu mendunia itu. Ya. Apalagi ikut diperkuat oleh Bu Kasmujo sebagai sang istri, tentu menerima cerita dari Pak Kasmujo. Tentu statement dari Bu Kasmujo itu dia dengar sendiri dari Pak Kasmujo. Pasti ditanya, benar nggak Pak E? Bapak itu pembimbing skripsi, pembimbing akademik Jokowi. Oh, nggak ada itu, nggak ada, salah, bukan. Pasti begitu. Ya, jadi kalau kami menelusuri ya fakta-fakta yang tercecer ini, ya hak kami lah. Siapa yang melarang kami? Pengacaranya Jokowi mau melarang kami. Memang kau siapa? Ngasih makan sesuap nasi pun enggak kau, melarang-larang kau. Ya, emangnya kau pemilih Indonesia ini? Ya suka-suka kami. Ya kalau kau mau terjun langsung ke lapangan, bukan duduk-duduk kau di kantormu itu, ya terserah, lakukan. Pakai biayamu atau biaya orang. Termul pada lapar cari makan Bang. Iya. Operator saya lagi mancing-mancing kayaknya. Dia belum apa dia. Sudah saya hubungi, tapi kayaknya dia belum mandi. Jadi belum sempat untuk memblok-blok para apa ini. Buzzer ini ya. Jadi ya bagi Pak Andi Wijayanto maupun Pak Betor Suryadi ataupun mereka-mereka yang mengetahui fakta terkait dengan ijazah yang diproduksi dari Pramuka Salemba atau di University of Pramuka Salemba UPS ya, itu ya terbuka aja lah. Sekarang toh Joko Widodo bukan lagi jadi presiden ya, sudah apa ya, sudah kekuatan politiknya juga sudah mulai meredup. Jangan takut, udah saatnya kita mengkoreksi sejarah Republik Indonesia ini. Kalau enggak, ya bagaimana Indonesia ini? Apakah nanti muncul lagi capres berikutnya yang bermodalkan ijazah legalisir, ternyata nanti dari pramuka lagi? Gimana ini sejarah Indonesia ini? Lebih baik bubar kalau kayak gini. Ya, jadi jangan lagi logika ekivalensi itu diabaikan oleh para pengacara atau mereka-mereka itu ya. Masa membandingkan Joko Widodo dengan masyarakat sipil lainnya? Masyarakat sipil nggak pernah jadi presiden, masa dibandingkan? Ya, langsung dikatakan ada chaos kalau palsu. Chaos terjadi jika terbukti ijazahnya Jokowi palsu dari pramuka. Kalau asli ya malah damai. Gitu. Itu harusnya. Dan kalau ingin meminta apple to apple perbandingan, ya ijazahnya Bu Mega sama Pak SBY. Itulah. Saya yakin mereka dengan gentleman, dengan kesatria, negarawan, asa jangan gaduh. Nah, udah beres gitu. Ya. Begitu saudara sekalian. Ya, jadi kita akan hari ini ya akan kalau bisa dapat ya ketemu ya terkait, saya cuma menemani aja karena concern saya bukan ijazah SMPP atau SMA 6-nya Pak Jokowi, tetapi saya cuma menemani aja tim Sentana ya, Pak Michael Sinaga dan Pak Janes sebagai wartawan. Saya cuma lihat aja nanti meliput ya kan, bener nggak sih ada ijazah yang lulus tahun 80 atau tahun berapa itu ya ternyata stempelnya berbeda dengan punyanya Jokowi atau rekan-rekan yang Jokowi gitu loh, ya kan? Kalau ada stempel yang berbeda, waduh kacau kan? SMPP-nya aja sudah berbeda stempel, waduh kacau lah ya gitu. Luar biasa kekacauan negara ini ya. Kalau misalnya SMA 6-nya pun nggak jelas, berarti lulusan SMP dong. Berarti nggak layak, tidak memenuhi syarat administrasi sebagai calon presiden. Om J Kreator, oh ini mahasiswa saya ini ya kayaknya di Mas Mataram ya. Mana? Susah jawabnya. Ini dosen saya waktu di Teknik Elektro Unram dulu. Ini orang tegas saat di dalam ruang, tapi baik, luar biasa, luar kelas. Sukses selalu Pak, sehat selalu. Terima kasih ilmunya. Iya memang saya tegas ya. Coba mantan-mantan atau mahasiswa saya yang sudah lulus dulu di Unram pasti kalau melihat saya pada saat ujian skripsi, nggak bisa tidur dia, ya kan? Ya memang begitu ya. Tapi kalau di luar kelas ya kita anggap teman aja ya. Kita anggap aja sebagai manusia, sebagai teman gitu. Tapi kan mereka harus tahu bahwa mereka harus punya ilmu, harus punya logika berpikir ya. Supaya ketika mereka misalnya ya mahasiswa saya itu nanti dikasih kesempatan untuk menjadi pejabat publik, dia punya the logic of reasoning ya, logika untuk mengambil keputusan berdasarkan logika-logika yang dibangun pada saat mereka kuliah. Itu ya, banyak yang telepon saya tadi, Profesor Henok ya, Yusuf Henok, terkait dengan statementnya
Betor Suryadi ya, senior PDIP yang sudah mulai membuka statement secara terbuka. Nah ini perlu klarifikasi oleh diklarifikasi, diminta klarifikasinya oleh Bareskrim maupun Polda Metro Jaya. Jangan pilih-pilih gitu loh. Semua petunjuk harus put on the table, ya kan? Semua petunjuk itu harusnya penyidik kan begitu, put on the table. Mana ini gitu? Oh ada statement dari Pak Kasmujo membantahnya. Oh mana ini? Oh ada statement dari Pak Beto, Pasar Pramuka selidiki siapa yang membuat di Pasar Pramuka itu, siapa yang yang memesannya, kan begitu harusnya. Ini kalau mau ditutup secara prematur, oh identik dengan siapa, punyanya siapa, kalau sama-sama yang palsu ya identik juga ya. Ya. Terus terkait dengan tahun KKN, kan Birtipidum kemarin membaca dokumen kan, dokumen yang diserahkan UGM, kan begitu ya. Oh ada berkas dokumen UGM-nya Jokowi ya, Pak Jokowi katanya seseorang bernama Jokowi lah gitu, tahun 83 katanya, terus dibantah oleh Pak Jokowi sendiri 85 awal. Terus kita dengarkan cerita dari Bu Kepala Desa pada saat itu yang berkacamata katanya tahun 83, yang dia bilang bisa jadi itu Jokowi, katanya mahasiswa berkacamata diantarkan naik Vespa untuk mengambil gitarnya, dan itu tahun 83. Terus yang benar yang mana gitu loh ya. Birtipidum mengatakan tahun 83 sesuai dengan Kepala Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali 83 juga katanya, meskipun bulannya nggak tahu. Dibantah oleh Pak Jokowi sendiri 85 awal. Berarti kan gugur ini, yang mana yang gugur ini, mana yang benar? Birtipidum dan Kepala Desa Ketoyan, yang juga Kepala Desa itu juga nggak tahu sebenarnya, cuma mendengar cerita dari seorang warga desanya yang mengantarkan seorang berkacamata mengambil gitar ke Solo, disimpulkan itu mungkin Jokowi ya. Birtipidum dengan Kepala Desa Ketoyan menyebutkan tahun 83, Jokowi menyebutkan tahun 1985 awal. Terus mana ya, seseorang pernah kuliah, nggak mungkin itu nama jurusan yang nggak pernah ada disebutkan. Misalnya saya pernah kuliah di Fakultas Teknik jurusan teknologi metal, misalnya teknologi besi, kan nggak pernah ada gitu loh ya. Padahal di arsip Universitas Leiden nggak pernah ada itu jurusan teknologi kayu. Masa kayak gitu publik disuruh percaya? Asli katanya pengacaranya itu kan, saya sudah pegang itu, lihat ijazahnya, asli. Dan dibilang oleh Bareskrim identik. Kacau ya. Minum dulu kita, lihat kekacauan ini ya. Kalau para ternak Mulyono itu yang penting kami dibungkam masuk penjara udah beres. Ya, kalau kami masuk penjara seolah-olah Joko Widodo langsung benar ya. Oke ya, itu SMA 6 dan SMA 6 apa? SMA 6 Jogja atau SMA Solo? 6 Solo, karena di alumni, buku alumni yang beredar, saya nggak tahu itu buku alumninya palsu atau enggak ya. Joko Widodo yang di buku alumni yang beredar itu SMA 6 Yogyakarta. Ini lagi lebih bingung lagi ya. Ya, namanya sabak ya, ketidaksesuaian itu terlalu banyak ya. Oke. Sekedar masukan saja untuk ini dari Dwi Witanto. Pak Dwi, ini sekedar masukan saja untuk ijazah, tolong dipermasalahkan foto juga yang ada di lembar ijazah. Iya, fotonya berkacamata. Itu udah sangat impossible itu ya. Ijazah berkacamata. Coba nanti kalau kita ke UGM, kita tanyakan apa jawabannya. Fondasi akademik, birokrasi akademiknya apa sih? Apakah ada aturan saat itu? Ya, kalau aturan saat ini dari websitenya UGM saya baca, ijazah foto ijazah boleh berkacamata asal jangan hitam ya, jangan hitam. Berarti kalau kacamatanya biru, kuning, merah, hijau, pelangi, terus abu-abu, kacamata putih ya, kacamata yang mantul silver mungkin boleh, asalkan jangan ijazah hitam gitu, kacamata hitam. Itu sih yang saya baca di website UGM ya. Lucu kali ya, apa bedanya hitam dengan biru kalau sama-sama gelap, kok boleh gitu loh. Boleh berkacamata asal tidak hitam, kan konyol gitu ya. Peraturan apa sih itu? Harusnya kan tidak boleh berkacamata atau aksesoris wajah yang lain. Karena apa? Secara ilmiah ya, dalam identifikasi wajah itu otot mata itu yang ditutupi frame itu sangat penting ya. Itu titik-titik kunci yang menjadi masukan untuk algoritma identifikasi wajah ya, biometrik wajah itu harusnya.
Tapi nggak tahulah ya, UGM membuat aturan boleh berkacamata asal tidak hitam. Entah mulai dari kapan lah UGM itu membolehkan boleh berkacamata asal tidak hitam. Kalau logika orang waras kan, nanti ada mahasiswa foto ijazah, dia pakai warna biru, biru dongker misalnya. Terus dia dilarang sama stafnya di UGM waktu mendaftar mau yudisium ataupun wisuda. Terus dilarang, Pak ini nggak bisa, ini kacamata Bapak gelap warna biru. Loh, kan peraturannya asalkan foto berkacamata hitam. Jangan berkacamata hitam, berarti biru boleh. Itu loh. Mereka bisa berdebat di situ. Bayangkan. Harusnya kan sederhana aja, ketika Anda berkacamata, fotokopi ijazah ya tinggal pada saat dipoto, ya lepas aja kacamata itu kan beres. Dan banyak universitas lain sampai sekarang ya, saya googling, tidak boleh berkacamata. Ya, kebanyakan universitas di Indonesia ini tidak memboleh sampai sekarang, tidak membolehkan foto ijazah itu berkacamata. Ya, bahkan di ITB saya lihat di jurusan apa, fisika atau apa itu yang MIPA, itu sampai sekarang itu di online ada, ya tidak boleh berkacamata untuk ijazahnya, gitu loh. Ya, nah herannya di UGM boleh berkacamata asal tidak hitam. Nah, besok kita tanya itu, atau kapan kita ke sana, ya, bulan depan atau tahun depan atau bagaimana, ke Bu Rektor Ova Emilia, ya, bagaimana ini keterangan Anda tentang ijazah, foto ijazah ini berkacamata itu bagaimana? Ada nggak fondasi birokrasinya, suratnya, keputusannya dari Profesor Teuku Jakub, ya orang Aceh saat itu pada tahun 80 yang menjadi 85 yang menjadi rektor UGM, ya, Teuku Jakub, Profesor Teuku Jakub, rektor UGM tahun 1985. Ya. Apakah ada berkas yang membolehkan, berkas keputusan dari Profesor Teuku Jakub yang membolehkan ijazah foto ijazah berkacamata? Ini pun nggak bisa dijelaskan oleh UGM. Yang penting dia bilang asli, kami meyakini. Gitu. Cuma itu aja statement Ova Emilia. Ya. Apakah Ova Emilia karena kalah kemarin pemilihan rektor UGM jadi intervensi dari menterinya Jokowi, ya? Saya dengar ini, nggak tahu kebenarannya. Pada saat pemilihan rektor di UGM, Ova Emilia ini pun kalah kalau dari suara dari internal UGM, ya, kalah katanya. Jadi yang memenangkan dia adalah suara dari kementerian, Menteri Pendidikan, apa itu namanya, Makarim, yang sekarang sedang sibuk kasus korupsi 9,9 triliun laptop Chrome itu, ya. Itulah karena suara kementerian, ya suara menteri adalah suara presiden kan gitu. Ya, suara Makarim adalah suara Jokowi. Nggak mungkin itu. Kan satu visi. Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Kan gitu ya, mungkin Ova Emilia ya nggak enak mungkin ya. Tapi ya kita akan kejar, ya. UGM nggak boleh berdiam diri. Kita akan kejar, ya, kita akan bertanya. Kalau kalian nggak mau, ya kita akan live-kan, ya. Kalau kalian nggak mau menjawab, ya terserah. Tapi kita bukan menanya secara spesifik tentang Jokowi, kita menanyakan aturan, landasan aturan UGM tentang sarjana muda dan lainnya banyak. Di kepala saya pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, kalau nggak mau jawab, ya silahkan. Nggak ada apa. Tetapi harusnya sebagai lembaga pendidikan yang dibayar oleh rakyat, ya harusnya kan bertanya, menjawab kan. Jangan dikit-dikit nanti di pengadilan. Iya, kalau ada pengadilan itu. Yakin kali kalian ada pengadilan itu. Ya? Ntar dulu ya, saya istirahat dulu, kalian lihat dulu bunga ini, coba nih. Cantik kali itu.